Kalau orang awam maksiat, dia tambah putus asa kepada Allah. Tapi kalau wali maksiat, dia tambah intim kepada Allah. Karena kalau dia maksiat, dia bisa nangis lagi. Jadi wali-wali kalau udah keras hatinya, itu Allah celupkan dikit ke bab zulumat. Nah, itu yang Maulana jelaskan itu apa? Masya Allah. Hijab zulumat, hijab cahaya. Jadi kedekatan kepada Allah dengan taat itu sama dekatnya dengan apa? Kedekatan orang yang maksiat dan orang yang taat ini potensinya, potensi dekat dan jauhnya kepada Allah sama. Maka coba lihat, orang cuma dengan baju-baju ustadz itu bisa menghardik petugas loh. Kamu nggak tahu saya ustadz. Nah, emang apa urusannya kan? Seperti pas pampres digituin sama polisi kan? Apa urusannya kan gitu? Iya. Ya, apa urusannya? Ustadz itu karena nggak ada dewan pengawas ustadz, jadi ustadz tuh bisa ngomong ayat tuh suka-suka dia. Dan kita ngelihat banyak mereka yang menggunakan jubah-jubah keustadzaannya tidak pada tempat. Ya. Dia lupa, taat dia itu nggak ada urusannya sama yang begitu-gituan. Nah, maka banyaklah kita temui orang-orang yang sholat, tapi kebencian di hatinya itu nggak hilang. Wajar ada ayat, fawailul, celaka orang yang merasa sholat. Kalau di ayat Quran yang dipujikan, muqimus sholah, iqamatus sholah, iqamus sholah, aqimus sholah. Ya. Mendirikan sholat. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan aku keturunanku muqimis sholah, mendirikan sholat, menunaikan hajat sholat, apa syarat rukun sholat. Kalau yang di surah Al-Ma'un, itu dia ngerasa sholat. Maka celakalah orang-orang yang merasa dirinya suci karena sholatnya. Itu beda barangkali ayatnya. Jadi orang yang taat, hijabnya kan cahaya nih. Itu jauhnya kepada Allah. Itu bisa lebih jauh daripada orang maksiat yang sadar. Nah, si perempuan ini kan udah tahu, ya Allah, saya ini pelacur, ya Allah. Saya ini hina. Yang saya bisa bantu cuma ini. Ini jadi wali dia kan. Jadi perempuan tuh jadi wali ketika dia turun dari tebing, mengambil air ke bawah, itu kan repot itu. Naik lagi ke atas. Sendalnya dipakai, itulah mahar jadi walayahnya. Zaman itu. Konfirmasinya nanti ke malam Rabu. Benerkah dia jadi wali? Luar biasa. Gitu Maulana, bener Maulana. Boleh lagi. Dalam kitab Imam Hasan An-Nafiri itu disebutkan, jika kita akan sampai kepada Allah atau wusulillah, maka tanggalkanlah dua perkara dalam diri. Yang pertama ilmu, yang kedua adalah amal. Dalam konteks hikam ini yang barangkali mungkin saya ingin mendengarkan penjelasan dari Abu. Terima kasih. Itu hikam nomor pertama Maulana. Apa kata Ibnu Athaillah? Ciri-ciri orang nggak usul kepada Allah, min alamatil i'timad al amal. Ciri-ciri orang nggak pernah sampai kepada Allah, nuqsanur roja inda wujudi zalal. Dia harapannya pupus ketika terjebak maksiat. Berarti dia itu berkeyakinan sampai ke Allah tuh pakai amal. Jadi kalau amal nggak kurang, kayaknya doa nggak mustajab nih. Emang Allah saat beramal dengan Allah saat tidak beramal beda? Antum sholat duha, orang nggak sholat duha, Tuhannya sama nggak? Allahnya sama nggak? Sama kan? Nah, hijab pertama itu hijab amal. Nah, inilah teguran Nabiullah Khidir sebenarnya kepada Khidiriyah ini. Dan kemudian diabadikan oleh baginda Nabi dalam kalamnya, kalian tidak masuk surga, la yadkhula ahadukumul jannata bi rahmati. Kamu enggak masuk surga apa? La yadkhula ahadukumul jannata bi amali. Kamu enggak masuk surga karena amalmu. Berarti ini perintah menanggalkan hijab amal. Gitu mana ya? Bener ya? Hadis Sahih Bukhari itu. Jadi Imam Bukhari ini saya ngecek di mana sih kunci-kuncian kewalian Imam Bukhari? Ternyata ada beberapa hadis-hadis yang itu adalah kunci-kuncian makomnya dia. Ini salah satu hadis yang diriwayatkan. Maka Imam Bukhari walaupun ngomong, aku tidaklah beramal sesuatu kecuali aku siapkan jawabnya di sisi Allah. Itu lagi beliau bab fikih, tapi dalam bab ruhani dia nggak ngomong gitu. Ya, dia nggak ngomong gitu.
Nah, itu bab menanggalkan kita nggak bersandar ke amal. Itu sebabnya jumlah riyadhah zikir yang Nabi ajarkan 10, 25, 33, 34, 70, ya 100 kan gitu yang Nabi contohkan. Lalu Sayyidah Sofiyah zikir 4000 biji. Lalu kemudian Nabi naikin biar nggak ada hitungan. Itu maksud latihan-latihan tadi itu bukanlah Allah bisa dicapai dengan angka tertentu. Nah, Nabi sindir sahabat Nabi, sabaqal mufarridun. Telah dahulu orang-orang yang mufarridun, wali-wali mufarrid kepada Allah. Lalu ditanya oleh para sahabat, siapakah mufarridun wahai Rasulullah? Mufarridun itu az-zakirun Allah katsiran wa zakirat. Orang yang banyak ingat Allah, baik laki atau perempuan. Nah, zikir itu kalau bab lainnya, orang yang banyak bermakrifat kepada Allah. Itulah mufarridun. Jadi dia nggak ngandalin amalnya. Coba, ini jujur aja nih yang lagi ngamalin zikir 70.000. Baru memulai ada beban nggak? 70.000 nih. Ya kan? Antum mau usul dengan begitu. Allah udah nggak demen ngeliat yang begituan. Kan innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah nggak akan merasa keberatan sampai kamu merasa keberatan. Allah nggak bosan sampai kamu bosan. Berarti Allah dengan kita itu, ya ruh tadi. Sambungan ruh itu. Sedikit ada malal, ada bosan di sini, Allah kayak gitu. Ini tanda-tanda kalau emang bukan amal yang bikin kita sampai. Maka ada lafaz illa ayyataghammadani Allah birahmatih. Tapi Allah meliputi aku dengan rahmatnya. Sekelas Rasul itu masuk surga dengan rahmat. Itu penjelasan terjemahan. Kalau versi Maulana lain lagi nanti. Yang rahmat itu siapa? Hakikat rahmat di dunia siapa? Allah menyebut Nabi sebutannya apa? Wa marsalnaka illa rahmatil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Jadi kalau kita, ini kan puzzle nih, ayat ini kan puzzle. Coba ketemu dia. Aku tidak masuk surga, kamu tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Ada sahabat yang masih terhijab nanya, engkau begitu juga wahai Nabi? Iya, kecuali aku diliputi rahmat. Kalau diliputi rahmat, ya dialah rahmatnya. Karena dialah rahmatnya, kita harus, nama kita harus ada daftar nama si rahmat itu. Beliau kan bawa lembaran-lembaran nanti, sijil kalau di hadis itu kan. Beliau nanti nyari kita yang ada di sijil-sijil itu. Dan itu sepanjang mata memandang. Semoga nama kita ada di sana. Kalau hadis kan takut sekali yang sudah dijelaskan Maulana itu. Cuma 70.000. Sahabat Nabi 124.000. Berarti ada sahabat Nabi yang dihisab toh. Secara ilmu kudrat, iradat, ilmu takdir. Tapi ilmu syafaat kan beda. Ya Maulana. Hak jaiz. Itu yang bisa aneh jawab Maulana. Wallahu a'lam bishawab. Ilmunya berpulang ke Maulana.